Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang dimana kita berharap akan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap juga dengan hadirnya kita di tempat ini, kita membacakan Yasin, tahlil, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan doa-doa kita. Dan juga kita berharap senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, naungannya Allah, keridhaannya Allah, dan juga mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu, sambil menunggu Al-Ustaz Al-Habib Taufik yang kebetulan lagi berangkat ke Keraksaan, beliau lagi berusaha untuk join masuk, tapi belum masuk. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil menunggu Al-Habib Taufik, Habib bisa memberikan sedikit tausiah. Yang pas banget nih di komen tiba-tiba ada yang berkomen yang tidak baik nih, Bib. Ternyata pada saat yasinan dan tahlilan memang ternyata banyak juga syaitan-syaitan yang merasuk ke tubuh manusia dan merasa terganggu ya Habib. Nah mungkin Habib bisa memberikan sedikit ilmu yang Habib punya untuk kita semua. Memang banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi ketika kita sedang hijrah. Ketika kita lagi kayak sekarang lagi berduka, lalu kita lagi yasinan, tahlilan, dan sedang mencari ilmu agamanya Allah untuk mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita semua. Tapi pasti ada ya Bib ya, makhluk yang memang mendengarkan bisikan setan, mungkin dari anta beranta mana masuk ke sini lalu hanya untuk berkata-kata yang kurang baik. Nah Habib, itu salah satu ujian gak sih untuk umat Islam yang memang dalam kebaikan itu pasti akan ada ujian dan setan yang mengganggu ya Bib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum Ustaz Taufik masuk, sedikit ilmu yang akan saya sampaikan, insyaallah bermanfaat buat diri saya dan juga yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimana kita tahu dan kita paham, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitan innahu lakum ma'dhuwwum mubin. Musuh yang nyata, musuh bagi kita. Dan kalau kita menganggap syaitan itu musuh, karena sungguh syaitan itu mengajak, membisikkan hati manusia, membisikkan pikiran manusia, membisikkan daripada yang ada dalam tubuh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bagi siapapun mereka yang kata-katanya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, berarti dia terganggu oleh syaitan. Karena syaitan ini adalah yang dimana selalu menginginkan dan berharap manusia tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu ingin disesatkan oleh setan. Dan kecuali mereka yang betul-betul mempunyai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fakhruz minha fa innaka rahimun. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surganya Allah. Siapa itu? Setan. Karena dia adalah orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan mereka itu adalah manusia, adalah setan yang dimana dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mengganggu manusia untuk membawa ke dalam ajakan-ajakan yang tidak baik. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, maka keluarlah kamu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Dan iblis berkata, wahai Tuhanku, berilah tangguhan kepadaku sampai kapan? Sampai hari pembangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Sampai kapan? Itu sampai hari kiamat. Jadi iblis itu mereka hidup sampai hari kiamat dan kekal sampai hanya hari kiamat aja. Setelah itu iblis mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat berat, dan iblis mengajak manusia untuk selalu berada dalam keburukan dan ketidakbaikan. Contoh, godaan setan yang paling mudah dan gampang ketika kita lagi live Zoom gini. Ada orang yang kata-katanya kotor, kata-katanya kasar. Itu sebetulnya adalah upaya setan untuk mengganggu. Terus ada juga yang dimana izin live ya, izin keluar ya. Lagi baca lagi doa, lihat seperti itu kan, izin live.
mengundang orang lain untuk live juga. Ini juga bentuk godaan syaitan. Atau ada orang yang lagi ngaji, tiba-tiba baru ngaji setengah di majelis ta'lim, tiba-tiba temannya, ayo keluar yuk, beli makanan di luar, atau kita keluar yuk, udahan yuk. Nah ini adalah sebuah gangguan syaitan atau bisikan syaitan yang mengajak orang lain untuk ikut ke dalamnya. Jadi syaitan bukan berwujud syaitan aja, ada juga manusia yang pikirannya sama ke syaitan, atau syaitan yang berwujud manusia. Seperti itu. Jadi diganggu, diuji, kita harus betul-betul bisa melawannya. Bagaimana cara melawannya? Yang pertama adalah dengan beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin selamat adalah mereka yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi ka'afah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman itu yang dimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Dan janganlah kamu turun langkah-langkah syaitan atau mengikuti ikutan syaitan. Suruh mabuk lah, suruh minum lah, suruh judi lah, suruh khamar lah, dan lain sebagainya. Itulah bentuk gangguan syaitan. Kita harus lawan dan kita harus betul-betul taubat. Ya kan udah taubat, astagfirullahalazim, wa natubu ilaih, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Berharap syaitan gak ganggu kita, syaitan gak menyemburkan kita. Atau juga di dalam rumah tangga juga ada tuh. Syaitan ngebisikin, udah ribut aja, udah berantem aja. Udah omelin aja, ya kan? Atau udah maki-maki aja, marahin aja. Atau udah pukul aja. Ini bentuk daripada gangguan syaitan. Akhirnya apa? Ributan terjadi di dalam rumah tangganya. Atau di kantornya, udah ambil aja nggak ketahuan. Dia nyolong, dia mengambil yang bukan haknya. Atau di jalanan, udah balapan yang kenceng. Atau serempet aja. Ini bentuk godaan syaitan. Godaan syaitan itu sangat banyak bentuknya. Yang dimana manusia harus bisa melawannya dengan kekuatan dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pintar adalah manusia yang bersabar. Manusia yang hebat yang dikatakan dalam hadis yang begini Nabi besar Muhammad SAW, yang kuat adalah mereka yang bisa menjaga daripada hawa nafsunya ataupun marahnya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? Sampai 3 kali Rasulullah bilang, "La takdzab." Janganlah kamu marah. Emosional dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga, berharap akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan daripada godaan syaitan yang mengganggu, yang membisikkan kita sehingga kita selamat. Orang yang bisa menjaga daripada bisikan syaitan, dia selamat. Kalau mau selamat, punya basic yang kuat, punya diri yang kokoh dengan kekuatan dan pikiran dan hati dan jiwanya untuk berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari godaan syaitan dan senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahili. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa godaan syaitan tersebut, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahalazim. Aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Maafkan daripada setiap orang yang salah sama kita. Misalkan kita dipancing untuk emosional, maafin udahlah. Saya cuma cari ridhonya Allah kok. Nggak cari ridhonya makhluk. Udah nggak apa-apa, ikhlasin. Saya cuma cari ridhonya Allah, bukan ridhonya makhluk. Udah nggak jadi masalah. Ini sepele kok. Bismillah, astagfirullahalazim. Ini orang yang cerdas, ini orang yang pintar. Orang yang pintar adalah semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah. Orang yang selalu mencari ridhonya Allah, kata-katanya baik, perbuatannya baik, pemikirannya baik, hatinya bersih, semuanya bersih. Bismillah. Khalas, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya Allah dan kekuatannya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jadilah aku orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau misalkan kita menganggap diri kita orang yang sabar, kita berarti bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebentar-bentar emosional, sebentar-bentar panasan, sebentar-bentar naik pitam, sebentar-bentar kita main tangan, atau sebentar-bentar kita melakukan perbuatan yang buruk, kayak jagoan, nantangin ini, nantangin itu, ini adalah syaitan yang berada di dunia. Kenapa dikatakan syaitan yang berada di dunia? Karena apa? Dia ganggu. Karena syaitan itu sifatnya pengganggu. Jangan sampai kita dikatakan syaitan. Jadi kan kita sebagai manusia yang dikatakan manusia yang baik, manusia yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan manusia yang pintar bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Gu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana itu semua memancing untuk menuju ke jalan yang tidak baik. Udah nggak apa-apa, minum aja sedikit, lama-lama minumnya khamar banyak. Ini bahaya. Tidak ada keberkahan di dalam diri manusia ketika dia khamar.
Tidak ada keberkahan dalam kehidupan manusia ketika dia khamar. Doanya nggak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia habis minum, dia doa ini sama Allah. 40 hari amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kembali kepada Allah, kembali dalam jalannya Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah kalau mau diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Allah itu Tuhan kita. Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah mempunyai sifat wujud, Allah itu ada. Dengan keadaannya Allah berarti adanya kita. Allah menciptakan kita. Kita mempunyai fungsi di dunia ini. Fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Ibadah yang benar. Ustaz Taufik udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pemirsa yang menghadiri tahlil daripada almarhumah ila rahmatillah al-qayyum. Bapak Habib? Ibu Masayu Puspita. Ibu Masayu Puspita Diana Putri. Puspita Diana Putri. Rahimahullah rahmatal abrar. Wa askanaha fi daril qarar ma'a Sayyidina al-Mukhtar. Berbicara tentang kematian itu adalah satu hal yang pasti terjadi pada setiap jiwa yang merasakan hidup daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa harus merasakan mati. Tidak terkecuali siapapun. Bahkan para anbiya Allah dan makhluk yang paling disayang oleh Allah, Sayyidina Muhammad, harus merasakan itu kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, adalah menjadi mayit dan mereka pun harus menjadi mayit. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati kemudian mereka akan menjadi kekal? Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kita harus paham bahwa kematian itu adalah bukan akhir segala kehidupan. Memang kematian itu adalah akhir kehidupan di dunia. Tapi kematian itu adalah awal kehidupan kita ada di alam barzakh yang akan menyampaikan kita kepada alam akhirat. Sama dengan kelahiran. Kelahiran itu adalah akhir kehidupan kita ada di rahim. Tapi sekaligus adalah awal kehidupan kita ada di alam dunia. Begitu juga kematian, al-maut, adalah akhir kehidupan kita di alam dunia, sekaligus menjadi awal kehidupan kita ada di alam berikutnya. Perbedaannya, ketika kita di alam rahim, maka tidak ada bagi kita untuk ikhtiar, untuk berusaha, untuk berbuat. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di atas dunia, mengawali kehidupan di atas dunia, maka kita diberikan untuk ikhtiar. Kita diberlakukan untuk berbuat di atas dunia ini. Sebaliknya nanti, jika kita berakhir kehidupan di atas dunia, maka tidak ada ikhtiar kembali. Yang ada adalah al-jaza, balasan daripada apa yang telah kita lakukan di atas dunia. Karena itu,
kita harus berbuat di atas dunia semaksimal mungkin untuk kita mendapatkan jaza pembalasan daripada perbuatan kita di atas dunia nanti ada di alam berikutnya. Ya, ketika manusia tadi itu berbuat baik, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala balasannya. Ketika manusia di atas dunia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan adab yang pedih jika Allah tidak memaafkannya. Nah, disinilah manusia harus sadar bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian bukan untuk sia-sia. Tetapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ay liyakhtibirakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah menguji kepada kalian semuanya menjadi siapa orang yang terbaik amalnya. Allah tidak katakan yang terbanyak amalnya. Kalau yang terbanyak amalnya mungkin yang lebih kaya, lebih beruntung daripada yang larat. Allah tidak katakan yang terbanyak, yang terkuat tenaganya. Tentunya orang yang sehat misalnya itu akan lebih kuat daripada orang yang sakit. Tapi Allah katakan yang terbaik amalnya. Ada orang, saudara, bersedekah 10 juta. Tapi dari jumlah duitnya 10 miliar. Persentasenya adalah sangat kecil. Ada orang punya duit 10.000. Dia sedekahkan 5.000. Dia berikan kepada fuqara al-masakin. Mana yang terbaik amalnya? 5.000. Bukan yang terbanyak. Tapi justru ini adalah separuh daripada seluruh hartanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Maha Adil. Menguji manusia di atas dunia bukan dinilai yang terbanyak, bukan dinilai yang tertinggi jabatan, bukan dinilai yang terkuat, tapi yang terbaik amalnya. Disinilah kita harus menjadi orang yang cerdas. Jangan asal kita beramal, tapi kita harus cerdas. Apakah amalan ini menjadi amalan terbaik, atau yang tengah, atau justru yang bawah? Gambarannya, kalau ada seseorang misalnya mau berumroh setiap tahun, umroh itu adalah baik. Tapi seandainya di rumahnya ada orang tua yang memerlukan dia, pelayanan dia, perawatan dia, maka ketahuilah yang terbaik adalah bukan umroh setiap tahun, tapi Anda melayani dan merawat orang tua Anda. Atau Anda ada saudara Anda yang membutuhkan sedekah Anda, santunan Anda gunakan biaya umroh untuk menyumbang mereka. Ada yang sakit mungkin perlu untuk biaya perobatan. Maka Anda harus melakukan yang terbaik amalnya. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena amal ibadah itu ada tafawutnya, ada tingkatannya. Kalau dikatakan ada yang terbaik, berarti ada yang di bawahnya dan seterusnya. Tapi jadilah orang cerdas memilih amalan yang terbaik, ya kawan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian untuk sia-sia? Hidup seperti bagaikan binatang liar yang hanya sekedar kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau birahi mendatangi betina. La,
Allah tidak ciptakan manusia yang dilengkapi dengan akal ini untuk hanya sekedar kehidupan demikian. Wa annakum la turja'un, dan engkau tidak meyakini bahwa engkau akan kembali kepada Allah. Allah tidak main-main dalam kehidupan kita di atas dunia. Karena itu ujian Allah akan berikan kepada kita, yaitu ketika Anda menjadi orang yang mampu, Anda diuji. Bisakah Anda menggunakan kemampuan Anda untuk beribadah kepada Allah? Ketika Anda tidak menjadi orang yang mampu, sakitkah? Anda misalnya bangkrutkah pekerjaan? Apakah Anda diuji oleh Allah bisa menjadi orang yang sabar dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah kita memahami dan meyakini bahwa kita semuanya akan mati dan meninggal dunia, maka apa yang terpenting bagi kita untuk kita fokus mengisi kehidupan kita? Kalau kita mau ringkas, dua hal. Yang pertama, mempersiapkan bekal. Bekal untuk menuju alam berikutnya. Anda mungkin menilai dolar adalah sangat tinggi nilai mata uangnya. Emas adalah sangat tinggi nilai logamnya. Berlian juga demikian. Tahukah Anda setelah Anda meninggal dunia itu semuanya tidak berharga? Anda akan bisa paham nanti ada di situ ternyata bacaan Quran itu adalah sangat mahal nilainya, sangat tinggi nilainya. Zikir Anda kepada Allah, qiyamul lailnya Anda di malam hari sangat tinggi nilainya. Karena itu kita hidup di atas dunia ini, Allah menggambarkan la'ibun walahun, hanya permainan, hanya permainan. Coba kita perhatikan anak-anak kita atau anak-anak kecil yang lagi main permainan monopoli. Paham ya permainan monopoli? Yang dikocok, kemudian dijalankan, nanti beli stasiun, kemudian beli hotel, beli itu, beli ini, punya banyak duit. Wah, anak kecil itu senang karena dia merasa beruntung dan jadi kaya. Tapi setelah dia berakal, terbuka pikirannya, dia akan tertawa. Ternyata yang ia beli semuanya itu adalah gambar. Ternyata duit yang dia kumpulkan itu adalah kertas yang tidak berguna. Begitulah juga kita, saudara. Yang Anda memiliki sekian puluh hektar tanah, yang Anda memiliki sekian tingkat bangunan, yang Anda memiliki sekian miliar harta, ketahuilah kalau sudah Anda meninggal dunia, Anda akan mengetahui bahwa itu semuanya adalah permainan. Baru Anda akan mengetahui ternyata zikir Anda di Al-Quran itulah yang bernilai. Dia mulai Anda yang bernilai. Zikir, sholawat Anda bernilai. Ibadah Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah bernilai. Disinilah bagi orang yang seperti kita camat, calon mati ini, kita harus paham untuk menabung bekal kita untuk di alam berikutnya. Anda berangkat umroh atau haji hanya beberapa puluh hari. Tapi bagaimana Anda mempersiapkan bertahun-tahun? Tuh, orang-orang desa. Dia punya tabungan. Itu antri untuk haji sampai sekian puluh tahun. Hanya perjalanan 40 hari. Maksimal. Kalau Anda pakai yang mahal, mungkin hanya beberapa hari. Biaya puluhan juta. Mungkin bisa ratusan juta. Anda berangkat ke akhirat berapa tahun? Dalam waktu yang singkat hidup di atas dunia ini, 60 tahun, 70 tahun, menuju ke alam akhirat berapa tahun? Ada di mahsyar berapa tahun? Kemudian Anda bisa bayangkan kalau Anda hanya membawa bekal yang minim. Apa jadinya di sana? Anda kalau sampai ada di Saudiah misalnya,
ada di Mekah misalnya atau di Madinah tanpa bekal, Anda akan terlantar ada di sana nanti. Siapa akan memperhatikan? Kalau ada di mahsyar Anda tidak bawa bekal, siapa akan perhatikan Anda semuanya? Karena itu hidup di atas dunia amrun jid, urusannya serius. Urusannya serius. Anda harus paham bahwa kehidupan dunia ini jasrun, kontoratun, adalah ibarat jembatan yang akan menyampaikan Anda daripada alam dunia kepada alam pembalasan nantinya. Kehidupan di atas dunia ini adalah bukan kehidupan yang nyata, tapi kehidupan yang semu. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti setelah kita keluar di atas dunia ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paham bahwa dunia ini adalah semuanya permainan dan hanya semu. Bagaimana orang berbahagia tinggal ada di rumah bagaikan istana. Tapi ternyata tempat yang ia beli dengan mahal itu, yang ia bangun dengan mewah itu, bukan jadi tempatnya dia. Dia akan ditempatkan di kuburan 1,5 meter kali 2 meter. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Bagaimana pakaian kebesarannya kalau dia jadi pejabat. Tapi ternyata kalau sudah dia mati, dia akan lepas itu semuanya. Dan dia harus puas dengan kain kafan. Dan itu bukan untuk orang kaya saja. Petani pun, tukang ojek pun dikubur dengan itu. Anda mempunyai kendaraan, kadang-kadang bermacam-macam kendaraan. Ada sedan, ada Innova, ada Alphard, ada macam-macam. Tapi semuanya itu tidak menjadi kendaraan Anda. Anda cukup dengan kendaraan yang dipikul dengan pundak manusia tanpa bermesin. Anda bangga dengan banyak pengikutnya atau banyak keluarga. Tapi tercatat setelah Anda meninggal tidak ada satupun yang setia dengan Anda. Mereka akan meninggalkan Anda semuanya. Disitulah Anda akan bisa paham apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yadba'u jenazah tanah. Yang akan mengikuti jenazah ada 3 macam. Ahlu, wa malu, wa amalu. Keluarga atau teman, harta, ya mungkin sebagian mobilnya dibawa, diparkir, ada di dekat pemakaman sana. Kemudian amalnya. Yang 2 pulang. Keluarga pulang, udah musyawarah, dibagi waris. Sertifikatnya dicari. Rekening banknya dihitung. Tabungannya mau dibagi. Kemudian hartanya juga dibawa. Bahkan bantalnya pun nggak dimasuk ke dalam kubur, dibawa pulang. Yang tinggal di situ adalah amalnya. Kalau Anda amal baik, maka Anda akan terhibur dengan amal Anda ada di alam kubur. Jika amal Anda adalah jelek, maka Anda akan tersiksa di alam kubur. Seriuslah, wahai hadirat, hadirin semuanya yang menyimak daripada nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat. Seriuslah bahwa Anda hidup di atas dunia adalah untuk mempersiapkan untuk masa depan Anda, bukan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tertipu dengan dunia, karena dunia ini adalah permainan. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur. Jangan engkau tertipu dengan kehidupan di dunia, dan jangan kamu tertipu dengan penipu ulung, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Yang kedua, yang kita harus isi kehidupan kita di atas dunia, yaitu mempersiapkan anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan kita setelah kita wafat. Anda hidup ada di zaman akhir. Ini bukan zamannya Nabi.
Ini bukan zamannya sahabat yang banyak orang-orang soleh, yang banyak membimbing anak kita, keluarga kita, saudara kita, diri kita. Tapi kita hidup ada di akhir zaman. Hah? Keluar dari rumah, udah kelihatan macam-macam maksiat. Bahkan sekarang udah dibuatkan HP. Mau menonton perzinaan di situ juga bisa. Karena itu seriuslah Anda membentengi anak Anda dan mendidik anak Anda untuk jadi anak yang soleh. Jangan kita sudah minim amal soleh, ternyata anak kita menjadi pecandu narkoba. Ternyata anak kita menjadi pecandu minuman keras. Ternyata anak kita berzina. Ternyata putri kita hamil di luar nikah. Ternyata banyak yang dilakukan kemaksiatan. Maka kita akan menyesal. Karena itu didik. Anda kalau piara ayam, yang Anda harapkan adalah telur daripada ayam. Kalaupun ayam tidak bertelur, dagingnya nyaman dan lezat untuk dimakan. Anda piara kambing, Anda bisa menikmati sate, gulai dari kambing tadi itu. Anda piara sapi, kalau di hari raya kurban, lumayan duitnya dijual. Kalau tidak, susunya juga segar dan menyehatkan. Tenaganya bisa digunakan untuk para petani menggarap sawahnya. Anda piara anak Anda, apa yang ditunggu? Telurnya, dagingnya. Yang ditunggu adalah baktinya, kebaikannya nantinya untuk masa depannya, yang manfaat bagi orang tua ketika meninggal dunia. Ya, ayam supaya banyak bertelur, kasih makan yang banyak. Ya, kambing supaya banyak daging, kasih makan yang banyak. Apakah cukup anak untuk menjadi anak yang soleh, untuk anak menjadi anak bakti, kasih makan yang banyak? Enggak cukup. Karena itu harus ada kebutuhan yang lain yang harus diberikan kepada kita, itu tarbiyah hasanah, pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus. Disinilah Nabi SAW berkata, "Mana hala walidun waladahu min nahlin afdalu min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anaknya melebihi daripada pendidikan yang bagus. Kita memohon, kita berharap anak kita menjadi anak soleh. Tapi kita belum pernah sholat berjamaah bersama anak kita. Kita lalaikan anak kita daripada ibadah kepada Allah. Berharap anak yang soleh nonton TV berjamaah setiap malam. Berharap anak yang soleh, cuma kita nggak peduli ibadah. Coba anak kita misalnya tidak makan sehari semalam, nangis kita. Khawatir anak kita sakit. Kita nggak ngelihat anak kita makan sehari semalam, kita bingung. Kita konsultasi sama dokter, bagaimana caranya, apa ini anak kami. Khawatir kita. Tapi anak kita tidak baca Quran sehari semalam. Anak kita tidak sholat 5 waktu. Kita anggap itu adalah biasa. Ketahuilah, yang Anda cintai akan menjadi musuh besar nanti dari kiamat jika Anda melalaikan itu. Berapa banyak orang tua yang ternyata di hari kiamat masuk neraka karena dituntut oleh anaknya sendiri. Awalu ma yata'allaqu bima yata'allaqu birajul yawmal qiyamah ahlu wa auladuh fayuqifunahu baina yaday Allah wa yaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yud'una al-haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Pertama yang akan menuntut manusia dari kiamat bukan musuh, bukan lawan, tapi justru keluarga dan anak-anak mereka. Mereka akan menuntut di hadapan Allah sambil menyatakan, ya Allah, aku menuntut hakku yang tidak diberikan daripada orang tuaku, daripada suamiku, karena mereka belum pernah mengajari aku tentang yang wajib, dan dia selalu memberikan aku makanan haram, padahal aku lahir dalam keadaan tidak kenal dengan makanan yang haram. Karena itu, fokuskan untuk punya anak yang soleh. Dan jangan hanya dengan bermimpi mempunyai anak soleh, atau Anda dengan menyulap bim salabim akan jadi anak yang soleh. Tapi perlu usaha, perlu pendidikan, dan pendidikan itu bukan hanya dari guru, tapi harus dicontohkan dengan orang tua.
Anak diperintah ngaji ke TPQ, tapi orang tua tidak pernah disaksikan mengaji oleh anaknya. Anak diperintahkan sholat berjamaah ada di masjid, tapi orang tua tidak pernah disaksikan sholat berjamaah oleh anaknya. Maka itu akan menjadi bahan tertawaan anak jika anak tadi itu dewasa. Ingin punya anak yang soleh, maka mulailah jadi orang tua yang soleh. Anak yang soleh akan bisa membahagiakan orang tua ketika hidup di atas dunia. Dia akan bakti, dia akan hormat, dia akan taat. Ketika dia meninggal dunia, dia akan selalu mendoakan, dia akan selalu baca Al-Quran untuk orang tuanya, dia akan sedekah untuk orang tuanya. Ketika nanti di akhirat, anak akan menjadi saksi. Bapakku yang biaya aku belajar sampai aku hafal Al-Quran. Ibuku yang selalu mendidik aku sampai aku menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak yang durhaka malah petaka dunia sampai akhirat. Di atas dunia dia tidak akan peduli dengan orang tuanya lagi. Ya, dia setelah meninggal dia akan ribut dengan harta warisan. Bahkan satu saudara sekandung akan menjadi bagaikan serigala yang mereka saling mencincang, saling mencakar satu sama lain. Dan nanti di akhirat akan menjadi penuntut utama nanti di hari kiamat. Disinilah Nabi di dalam satu syair dikatakan ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah itu tak terhingga yang diberikan kepada manusia. Tapi termasuk nikmat yang agung setelah Islam. Setelah sehatul afiat adalah mempunyai anak-anak yang soleh. Tanyakan kepada mereka yang jabatannya tinggi. Kalau dia mempunyai anak yang tidak soleh, dia akan dalam keadaan tersiksa dalam hidup. Kesuksesan orang tua adalah bukan karena menjadikan dirinya hanya sukses, tapi kegagalan pada anaknya. Tapi kesuksesan orang tua adalah jika menjadikan anaknya menjadi anak yang sukses. Gambarannya, ada jenderal, sukses kan? Dia jenderal sukses, tapi anaknya menjadi raja maling misalnya. Jatuh orang tuanya. Anaknya menjadi raja pencuri. Jatuh preman misalnya, jatuh orang tuanya. Tukang ojek, tapi anaknya di jenderal. Ini tukang ojek yang sukses. Kenapa? Karena bisa membentuk anaknya menjadi anak yang sukses. Begitulah kita mungkin orang biasa. Coba kita punya cita-cita, anak kita menjadi hafidul Quran, yang hafal Quran. Anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat. Walaupun kita menjadi orang biasa, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak kita jadi anak yang baik. Tapi kalau kita lalai dengan yang ini, maka kita akan menjadi menyesal. Anda tidak akan bisa dibanggakan dengan harta Anda. Anda tidak akan bisa dibanggakan dengan bisnis Anda. Anda tidak bisa dibanggakan dengan jabatan Anda ketika anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang soleh. Ketika anak-anak Anda tidak menjadi anak yang soleh. Karena itu dua hal ini yang harus kita serius dalam kehidupan di atas dunia. Jadi orang yang cerdas. Pertama, memanfaatkan waktu kita, sisa umur kita, untuk memaksimalkan persiapan bekal pada alam berikutnya. Kedua, jangan kita terfokus hanya pada pekerjaan, jabatan, karir, tapi kita fokus bagaimana membentuk anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Inilah Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. Kematian itu sebenarnya bagi orang yang baik itu bukan hal yang menakutkan dan menyeramkan, tapi kematian itu sebenarnya menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Tahukah Anda orang yang soleh? Orang yang soleh kalau meninggal, ya dalam kehidupan di atas dunia ketemu dengan orang seperti kita. Tapi kalau sudah meninggal, dia akan dikumpulkan dengan Nabi. Dia dikumpulkan dengan para aulia. Dia akan dikumpulkan dengan para anbiya. Lebih nikmat kehidupannya daripada di atas dunia. Tapi kalau orang tidak soleh,
Begitulah nanti akhirnya dia dikumpulkan dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, dikumpulkan dengan Fir'aun, dikumpulkan dengan Namrud, dikumpulkan dengan Garun. Karena itu jangan sekali-kali kita melalaikan kematian. Mungkin Allah kirim corona ke negeri kita ini, banyak yang meninggal dunia karena lalainya kita daripada kematian. Peringatan-peringatan yang begitu banyak ternyata tidak menggugah hati kita, tidak masih menembus hati kita. Nah, sekarang tetangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, pengumuman kematian pada setiap saatnya. Bukankah itu juga Anda menunggu gilirannya akan datang kepada Anda nantinya? Karena itu jangan menjadi orang yang lupa, karena sesungguhnya orang yang lupa itu akan menjadi orang yang terlupakan nanti dari kiamat. Jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah. Lagi itu adalah satu-satunya cara untuk menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menggunakan sisa umur kita untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Dan jika Allah mengakhiri kehidupan kita, mudah-mudahan sebagaimana Allah mengawali kehidupan kita dengan iman, Allah juga akhiri kehidupan kita dengan iman, makidatan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan almarhumah, amin, Ibu Masayu Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahaudin, almarhumah, mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikannya. Amin, amin. Mudah-mudahan insya Allah acara seperti ini amin akan menjadi satu bukti bahwa anak-anak almarhumah adalah anak-anak yang masih peduli dengan almarhumah, walaupun telah berpisah di alam dunia, tapi masih tetap peduli. Dan mudah-mudahan insya Allah tercatat sebagai birrul walidain, sebagai bakti anak kepada orang tua. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang selamat, sehat, bahagia, amin, dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Jaga dari segala merusak akidah mereka, amin, segala yang merusak akhlak mereka, segala yang merusak daripada kehidupan mereka. Dan sebagaimana kita bahagia dengan orang tua kita di dunia, keluarga kita di dunia, anak-anak kita di dunia, mudah-mudahan dipertemukan nanti ada di surga Allah, berbahagia bersama mereka semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Badal Habib Uthman bin Yahya atas undangannya dalam Zoom ini. Mudah-mudahan insya Allah Habib akan bermanfaat ini semuanya. Saya tidak niat untuk menasihati antum semuanya, tapi saya ingin mengingatkan diri saya dan semua saudara-saudara saya demi untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat. Yuk kita sekarang bergegas sebelum al-maut datang kepada kita. Kita harus bergegas dan siap menjemput kematian tadi itu dengan persiapan yang sudah lengkap. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni semua dosa kita, dan kita tidak ingin melihat pertanggungjawaban yang sangat berat itu nanti dari kiamat. Wah, kita adalah orang yang layak disiksa, tapi kita adalah orang yang layak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Doa akhir ya Habibana. Doa akhir. Tafadhal doa akhir. Doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ana minta maaf ya, agak mata agak sakit. Minta maaf. Jadi pakai kacamata hitam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna Allahumma iftah mughlaqati qulubina wa malliha bil asrar wal anwar. Amin, amin. Ya Rabbil alamin. Ya Allah, rahmati dan semuanya jangan Engkau adakan ya Allah. Ya Allah, bukalah segala yang amin. Terangi hati kami dengan cahayamu hati kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa'idna. Ya Allah, berikan kepada kami rizki untuk mati dalam keadaan husnul khatimah dan kami daripada su'ul khatimah. Ya Allahumma kama bada'tana bila ilaha illallah ikhtimna bila ilaha illallah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mulai kami la ilaha illallah, maka akhirlah umur kami la ilaha illallah. Allahumma aslihna wa aslihna wa khair
warzuqna birrahum Amin, ya amin. Rabbal Amin, alamin. ya Allah. Ya Allah, Amin. jadikan kami orang yang baik, anak-anak kami jadi Amin. orang baik, jangan dimatikan kami kecuali setelah kami merasakan daripada kebaikan anak-anak kami ya Rabbal alamin. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma arham walidina wa walidikum jami'i ij'al quburahum Amin. rawdatan wa la taj'al quburahum min hufratan. Ya Allah, rahmati orang-orang tua kami. Kami belum bisa membalas kebaikan orang tua kami. Rahmati orang tua kami. Ya Allah, ampuni segala dosa orang tua kami. Jadikan kuburannya kuburan surga. Amin. Sebab orang-orang tua kami berbeda daripada neraka. Mereka semuanya adalah tidak melakukan kecuali karena memperjuangkan kami. Ya Allah. Kalaupun mereka keliru adalah bukan untuk kesalahan itu adalah dilakukan dengan sengaja, tapi karena perasaan cintanya kepada kami. Jangan perasaan cinta kepada kami engkau jadikan siksa untuk mereka ya Allah. Sebagaimana orang tua kami rahmat kepada kami, rahmati mereka ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran buat Al-Habib, Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dari Pasuruan. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat dari beliau. Hikmah yang pertama, kematian itu pasti terjadi kepada kita. Dan akan terjadi menghampiri kita. Tadi kalimatnya Habib Taufik, Masya Allah, kita ini calon mayit, camat. Yang pasti terjadi, kita bakalan mati. Dan di dunia harus beribadah sebaik-baiknya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengambil balasannya nanti di akhirat. Jazanya di akhirat nanti. Oleh karena itu beribadahlah kita sebanyak-banyaknya, salat yang rajin, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan balasan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah melihat yang terbaik amalnya, kualitas daripada amalnya, bukan banyaknya, rajinnya atau apapunnya, tapi kualitas yang ada dalam diri kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik amalnya. Dan yang kedua, harta dunia tidak adalah artinya mau punya berlian, mau punya emas, mau punya rumah yang mewah, mau punya mobil atau apapun, tidak ada gunanya ketika kita mati. Tapi Al-Quranlah yang menolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran itu yang menolong kita. Zikir mendekatkan diri kepada Allah itu yang menolong kita. Thalabul ilmi menuntut ilmu itulah yang menolong kita. Yang menolong kita adalah amal saleh yang ada dalam diri kita yang akan membawa kita di dalam keselamatan. Hikmah yang ketiga adalah buatlah, ciptakanlah anak kita anak yang soleh dan soleha. Solehkan diri kita, baru punya anak yang soleh soleha. Kalau diri kita tidak soleh, kita tidak akan mempunyai anak yang soleh soleha. Kalau kita mempunyai anak yang soleh soleha, berkat daripada upaya kita untuk menjadikan dia anak yang soleh soleha. Dan yang terpenting, anak kita, istri kita, suami kita, dia besok akan yang menuntut kita dalam akhirat nanti. Saya tidak dimasukin pesantren, saya tidak diajarkan ke majelis ilmu. Kenapa? Nanti mereka yang akan menuntut kita. Sebelum mereka menuntut kita, ayo jadikan diri kita soleh soleha dulu, ciptakan anak yang soleh soleha, agar menjadikan semuanya keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah, yang gua anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir intinya adalah, hikmahnya adalah taat kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Kepada Allah lah kita Subhanahu Wa Taala, kepada Allah lah kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita sebagai hambanya Allah yang wajib taat kepada Allah. Dan orang yang alim, orang yang soleh, menganggap kematian itu adalah berjumpa dengan Tuhannya. Warzuqna ya Rabb, nazara ila wajhikal karim. Mereka bahagia, mereka senang, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka orang yang soleh, ulama, para habaib yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, bergembira, dan bahkan ketika dalam kuburnya disambut oleh Nabi besar Muhammad SAW, disambut oleh Rasulullah SAW, kemuliaan yang tinggi, derajat yang tinggi, derajat yang luar biasa, syafaat Rasulullah SAW di tangan mereka orang-orang yang saleh. Ayo, oleh karena itu terakhir, kita berharap dengan ilmu yang bermanfaat dari guru kita amalkan untuk diri kita amalkan untuk suami kita amalkan untuk istri dan anak-anak kita amalkan untuk keluarga besar kita, agar kita sama-sama berangkat menuju surganya Allah, kita selamat dan kita bahagia, sehingga kita nanti di akhirat kita tidak berkata ya guliya letani godam tu di hayati. Kita tidak berkata ya Allah, alangkah baiknya aku kembali lagi ke dunia untuk hidup lagi untuk beramal saleh. Enggak, tapi kita di sana alhamdulillah ya Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan Rasulullah. Subhanallah. Kita berharap masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf dari Pasuruan, saya terima kasih banyak, dan keluarga terima kasih banyak atas ilmu yang antum berikan kepada kami.
Semoga kami bisa memanfaatkan ilmu tersebut dan doakan kami. Jangan bosan-bosan doakan kami ya Habibana. Semoga kami mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu terima kasih banyak dan semuanya juga yang hadir di sini terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiran. Kita ketemu lagi besok jam 6 lebih 15 menit sampai jam setengah 8 lebih 15 menit atau sampai jam 8. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan kita bisa mendoakan orang tua kita dan kita bisa menjadi anak yang soleh soleha dan orang tua yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.